dan tidak punya kekuatan politik yang besar. Paulus meninggalkan jemaat padahal Paulus tahu bahwa dunia ini medan pertempuran. Dunia medan pertempuran itu sama dengan karena dunia medan pertempuran, maka semua orang akan berhadapan dengan pertempuran. Baik orang kaya, baik orang kota, baik orang pintar, baik orang beriman, baik orang cantik. Semua orang berhadapan. Paulus mendefinisikan musuh ada dua. Ada berapa? Dua. Kalau pakai bahasa Indonesia bilang dua. Pakai bahasa Timur baru dua. Pakai bahasa Rote dua. Orang Rote tidak di sini. Wah, pakai bahasa Rote bilang dua. Pakai bahasa Inggris hancurkan. Musuh ada berapa? Dua. Satu musuh yang kelihatan. Dan yang kedua musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan mungkin agak gampang. Karena dia kelihatan, dia datang dari sana. Kalau pegang pistol tinggal, pegang batu tinggal, pegang parang tinggal, tidak pegang apa-apa tinggal. Oh, kamu tahu itu kalau musuhnya kelihatan. Lalu bagaimana kalau musuh tidak kelihatan? Sekarang saya bertanya jemaah, di sini tidak ada jemaah? Ada. Ini kursi semua ini jemaah. Ya. Corona itu termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Kalau Suwangi termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Di sini ada Suwangi. Dia faham apa itu? Jemaat. Paulus meninggalkan jemaat Efesus, dia pergi di mana? Masuk penjara. Paulus masuk penjara karena melakukan kejahatan serius? Tidak. Dia bunuh orang? Tidak. Dia pencuri? Tidak. Lalu dia buat apa sampai masuk penjara? Karena coba-coba percaya kepada Tuhan Yesus dan mau memberitakan tentang Tuhan Yesus, justru itu dia masuk. Ini sebuah kenyataan yang sangat berbeda dengan kerinduan banyak orang Kristen hari ini. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu tidak ada masalah. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu jalan lurus, rata, aman. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus, kalau dia sakit kepala tinggal bilang dalam nama Yesus. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas koperasi datang, Tuhan Yesus kasih keliru dia. Di sini kenal petugas koperasi? Harian atau mingguan? Kita doa aku belum datang di sini petugas. Saya mau tanya gitu, jemaat. Ini percaya Tuhan Yesus semua? Mantap. Siap? Masuk penjara? Beta tanda kamu. Nah, jemaat. Paulus bilang apalagi kita berperang lawan iblis ini. Iblis itu kerja tipu. Di sini ada yang biasa tipu. Dia ada ikut ibadah sekarang. Dia pakai baju warna. Mulai bertubuh sudah. Jemaat. Tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu sedikit boleh? Siapa yang ajar itu tidak boleh? Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu satu. Apa itu?
Satu tipu itu melahirkan tipu baru. Jadi kalau kita bilang, Bapak, kenapa tidak datang gereja? Perasaan dan pendeta tanya terus dia bilang, saya sakit Bapak, saya sakit. Ini tipu ini. Kita ketemu dia istri, kita bilang, Mama, bilang Bapak ada sakit. Kan Mama tidak tahu, Mama bilang, tidak, ada di rumah. Terus kita ketemu dia, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit. Terus saya bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Betul. Di sini ada begitu. Siapapun Bapak coba angkat tangan, jujur saja. Aduh ini anak buah. Sudah. Nanti bagaimana? Pendeta Yandi, pendeta. Kami di Bipolo itu kami tidak tipu. Kami tidak tipu. Kami ini hanya suka pakai dua kata, yaitu sebenarnya dan tapi. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya saya pergi. Tapi kalau tapi itu dia tidak pergi. Kenapa tidak terima pelayanan? Sebenarnya saya terima. Tapi. Jadi kalau pulang dari sini ketemu jemaat yang harusnya datang, tapi orang tidak datang, terus kita bilang, kenapa tidak ikut KPI? Terus sudah. Kasih tahu kau punya maksud. Mari kita lanjut. Jemaat. Ya. Di dalam penjara itulah Paulus berjumpa dengan serdadu, tentara. Dia lihat orang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Berdasarkan perlengkapan itu, sekarang dia mulai mengajar jemaat. Satu, Paulus kasih tahu orang, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran.